kita semua sehat terus ya. BTW, kasus positif COVID meningkatnya lagi dan lagi, Lin. Waalaikumsalam, halo Safa. Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Iya nih, yang penting kita semua harus stay healthy ya Safa. Alhamdulillah, aku juga baik. Pada mata kuliah ekonomi mikro dengan dosen pengaku Ibu Dr. Evi Noviati, sarjana ekonomi Master of Business Administration yang terhormat, ujian akhir semester yang diberikan mengenai talking about 3 materi yang diberikan oleh Ibu Evi. 3 materinya yaitu yang pertama mengenai pasar persaingan sempurna, yang kedua mengenai pasar persaingan monopoli, monopolistis, oligopoli, dan materi yang terakhir atau ketiga mengenai penentuan upah di pasar tenaga kerja. Kita mulai membahas materi yang pertama dulu ya, Lin. Apa yang kamu tahu mengenai pasar persaingan sempurna, Lin? Kalau aku, pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Contohnya adalah perusahaan beras, perusahaan sayuran, pasar minyak, wangi, dan lainnya. Sebagaimana diketahui, jumlah pembeli dan penjual beras sangat banyak. Pasalnya, beras adalah salah satu kebutuhan pokok di Indonesia. Setiap pembeli dan penjual tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Perusahaan beras yang memproduksi beras hanyalah satu di antara sekian banyak produsen beras. Kontribusi perusahaan yang satu terhadap perusahaan produksi dari setiap pembeli dan penjual tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Perusahaan beras yang memproduksi beras hanyalah satu di antara sekian banyak produsen beras. Kontribusi perusahaan yang satu terhadap produksi beras secara keseluruhan hanyalah merupakan bagian kecil dari jumlah produksi yang sangat besar. Oh iya, Lin, apalagi sekarang harga dapur seperti bahan-bahannya yang malah justru itu bahan pokok makanan kita sehari-hari, harga lagi melonjak naik. Dan juga masker tadinya itu bukan bahan pokok keseharian kita sebelum adanya COVID, tetapi sekarang dijadikannya masker itu menjadi keharusan untuk bagian bahan pokok di masyarakat sekarang. Nah iya, kamu tahu kan harga cabai dan minyak sedang melonjak naik? Iya tahu, Lin, bener-bener ya segitunya. Tapi kemarin sempat harga minyak turun menjadi 16.000 dan itu pun sangat amat antri di Indomart atau Alfamart. Nah, di situ juga ada kecurangan dari pembeli yang sempat mencari kesempatan selagi ramai, dan penjual atau karyawannya di saat itu terjadilah keminasan perhitungannya. Kasir itu jadi mengganti keminasan tersebut. Oh gitu ya, aku baru sempat dengar adanya itu. Iya, Lin, begitu. Aku juga dapat informasi dari sosial media banyak seperti itu. Oh iya, BTW, kamu tahu apa itu pasar monopoli, oligopoli, dan juga monopolis? Yang aku tahu, pasar monopoli itu salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar monopoli biasanya hanya satu produsen yang dapat menetapkan harga produk-produknya. Contohnya itu aku ambil dari salah satu perusahaan yaitu PT Pertamina. Pasar persaingan monopolistik ini adalah pasar dengan banyaknya para konsumen yang menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda, dan bisa disebut juga sebagai pasar yang adanya banyak penjual yang menawarkan satu jenis barang dengan banyak produk yang berbeda-beda dalam hal kualitas, bentuk, dan juga ukuran produk tersebut. Contohnya ada di Amerika Serikat. Ada 2 perusahaan teknologi seperti perusahaan Apple atau Android.
Sedangkan pasar oligopoli adalah kondisi pasar di mana komoditas hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Kondisi ini membuat persaingan harga di pasar jadi tidak seimbang. Contohnya seperti industri rokok menjadi salah satu contoh bentuk pasar oligopoli. Industri rokok akan selalu memiliki konsumen. Banyaknya konsumen itu membuat para produsen berlomba-lomba menciptakan varian rasa rokok. Begitu, Linda. Iya, aku paham sih. Begitu juga dengan perusahaan Amazon. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1994 oleh Jeff Bezos dan dimulai dipublikasikan untuk khalayak umum 1 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1995. Bezos pada mulanya bekerja di salah satu perusahaan dan dia memutuskan untuk membuat perusahaannya sendiri. Pada mulanya nama dari perusahaan toko online ini adalah Kadabra dan pertama rilis tanggal 5 Juli 1994. Setelah dipikirkan kembali, barulah pada tahun 1995 namanya berubah. Penggantian nama ini dikarenakan nama yang awal terdengar sangat mengerikan dan kurang menjual. Dengan penggantian nama menjadi Amazon.com terasa lebih istimewa dan tentunya akan dicari karena dengan awalan A, maka akan berada dalam daftar yang paling atas. Selain itu, dia juga ingin perusahaan yang dibangunnya menjadi lebih besar, seperti sungai terpanjang dan eksotis yang ada di Amerika itu loh. Perusahaan toko online yang berkantor di Sweetly, Washington, Amerika Serikat ini dibangun berdasarkan analis yang sangat mendalam. Nah, itu sih yang aku tahu sedikit sejarah dari PT Amazon. Itu kan perusahaan e-commerce terbesar ya, Amazon itu. Pasti itu ada plus minusnya dong, tahu nggak sih, Lin? Aku tahu kelebihannya itu web yang memiliki akses lebih cepat, desain menarik, dan mudah dioperasikan. Nah, kalau minusnya strategi pengiriman gratis dan mempengaruhi posisi keuangan di masa depan. Tergantung pengiriman eksternal perusahaan untuk melaksanakan fungsi pengiriman. Oh iya, Lin, kamu tahu penentuan upah di pasar tenaga kerja nggak sih? Oh iya benar. Dalam topik ini aku senang sih membahas karena ini membahas soal uang. Upah dalam pengertian teori ekonomi yaitu pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Pembayaran pada tenaga kerja ini dibedakan menjadi dua, yaitu gaji dan upah. Nah, kamu mendapat pendapatan itu bulanan atau harian, Sal? Kalau dari pengalaman aku yang sekarang, menerima pendapatan per hari karena aku ini kan hanya magang. Tetapi kenaikan ada di 6 bulan dan 3 bulan saja selama aku magang. Oh gitu ya, Sal. Iya, Lin, tetapi untuk yang menerima pendapatan harian juga sama tahu, seperti yang menerima pendapatan bulanan. BTW, aku juga pernah sih mendapat gaji bulanan. Ya memang sama saja hitungannya dengan gaji harian, Saf. Sudah cukup belum dari kamu, Saf, untuk diskusi kita ini? Sudah cukup, Lin? Ya udah kalau begitu. Cukup sampai di sini ya, Safa. Semoga diskusi kita hari ini bermanfaat ya, Safa. Terima kasih banyak informasi yang belum aku ketahui sebelumnya. Jadi tahu. Aku juga terima kasih sama kamu, Lin, yang tadinya pengetahuan aku belum sejauh ini. Diskusi sama kamu jadi tahu lebih mendalam untuk mengetahui di luar sana. Terima kasih, Linda. Oke, kalau begitu bye-bye, Safa. Sampai jumpa lagi. Oke, bye, Linda. Sampai jumpa.